nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Dan jangan lupa kalau mau investasi di mana? Di Siminvest. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Caca kembali lagi di Urban Life. Dan tema Urban Life kali ini tuh adalah ada Unleashing Investment Skill Introduce into Stock Market. Dan kita akan membahas langsung nih sama yang mahirnya langsung nih. Kita punya Mbak Ike. Halo. Boleh Mbak Ike perkenalkan kepada teman-teman? Halo teman-teman, kenalin nama saya Ike Widiawati dari Head of Research Retail Sinarmas Sekuritas. Beliau ini merupakan Head of Retail and Research Sinarmas Sekuritas. Nah, Sinarmas ini tuh memiliki platform nih teman-teman yang namanya itu Siminvest. Nah, itu cocok banget ya buat investasi, terutama buat yang pemula yang Mbak Ike ya. Betul banget. Betul. Nah, sebelum nih kita bahas lagi tentang lebih dalam lagi soal saham, investasi dan lain-lainnya sama Mbak Ike, mungkin Mbak Ike boleh nih jelasin saham itu sebenarnya apa tuh? Atau bahasa mudahnya gini kali ya. Biasanya kalangan Gen Z, kemudian juga milenial gitu ya. Kalau misalnya investasi mungkin teman-teman ada yang udah kenal kripto ya. Pasti nggak asing lagi. Nah, saham ini adalah bentuk yang sebenarnya jauh atau relatif lebih aman dibandingkan kripto. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman berinvestasi di saham, itu ada underlying, ada perusahaannya. Contoh salah satu saham yang mungkin bakal bener-bener real banget di kehidupannya teman-teman. Contohnya, saham Unilever kali ya. Karena kalau kita bangun tidur gitu sikat gigi pakai Pepsodent. Iya benar, produknya Unilever. Kan? Terus mandi misal pakai sabunnya apa? Lifebuoy. Jadi adalah produk yang benar-benar kita gunakan sehari-hari. Terus contoh, misal teman-teman malam-malam hujan kayaknya enak nih masak mie Indomie. Nah, tahu kan kita Indomie itu adalah salah satu produknya dari Indofood atau kode sahamnya INDF. Jadi sebenarnya saham itu sudah mendarah daging dan benar-benar kita bisa rasain di kehidupan kita. Itu Kak Caca. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh selama ini juga dikelilingi sama saham ya karena kita menggunakan produk-produknya. Betul banget. Betul. Oh gitu. Nah, dari saham itu kan kita harus milih, berarti kalau investasi kita harus milih ada namanya si perusahaannya kan. Betul. Dan juga tempat jual belinya. Nah, dari Mbak Ike sendiri nih ada nggak sih kayak strateginya nih? Kan kita nggak mungkin asal pilih dong, nggak boleh asal pilih dong. Pasti ada taktik, segala sesuatu strategi. Betul. Awalnya harus memulainya seperti apa, terutama untuk pemula nih Mbak Ike. Strateginya. Ini biasanya kadang-kadang pemula ya Kak Caca ya. Saya sering dengar-dengar dari teman atau anak-anak mahasiswa ya. Mereka tuh kadang punya yang namanya grup chat untuk pilih-pilih saham. Terkadang itu cuman isinya adalah sekedar FOMO belaka. Iya, betul banget. Gen Z ini banyak banget yang suka FOMO nih Mbak Ike, terutama investasi. Ini saham ini naik to the moon, naiknya sampai ke puncak. Tanpa mereka melakukan analisa. Dan itulah terkadang mereka beli tiba-tiba langsung tersesat. Begitu tersesat udah nggak tahu jalan pulangnya kemana gitu ya. Nah, balik lagi pertanyaan dari Kak Caca tadi. Kira-kira strategi untuk beli saham ini gimana? Nah, ada dua ya teman-teman, ada dua. Yang pertama itu adalah analisa fundamental. Kita benar-benar kenali, pahami produknya apa. Minimal nih contoh, kayak INDF tadi kan produknya adalah Indomie yang kita makan setiap hari gitu. Terus kalau misalnya cowok-cowok nih yang lagi nonton podcastnya kita atau yang lagi ngedengerin, yang suka otomotif, naik motor, naik mobil, itu ada kode sahamnya juga, namanya Astra International atau kode sahamnya ASI. Paling minimal sebelum kita membeli saham adalah kita kenali perusahaannya apa, dia mencatatkan keuntungan atau tidak, atau bahasa kerennya itu adalah analisa fundamental gitu. Berarti harus paham dulu analisa fundamental itu apa. Betul. Baru kita mulai berkecimpung di investasinya. Iya, setuju. Oh, jadi nih teman-teman, makanya mau memulai nih investasi jangan asal pilih ya Mbak Ike ya. Tapi ada nggak sih Mbak sebenarnya kayak kalau misalkan asal pilih kayak gitu kan karena FOMO tadi yang Mbak Ike bilang, biasanya mereka tuh jadinya dapat apa tuh karena asal pilih? Maksudnya rugi sampai serugi gimana biasanya? Ini saya tuh pernah ya, karena kebetulan kita di Sinarmas Sekuritas ada yang namanya klinik investasi. Jadi itu adalah klinik ya, namanya klinik kan kayak dokter gitu kan penyembuhan betul Kak Caca. Jadi kita buat suatu program di mana di situ adalah orang-orang yang rugi banyak, ruginya
sampai 40% kerugian asetnya mereka. Ada yang 60% rugi. Gede Artinya juga. misal mereka investasi 1 juta, uangnya tinggal sisa 500.000. Kita sempat konsultasi, tanya ke mereka, kenapa Pak beli sahamnya kok gorengan? Iya. Semua saham-saham yang tidak liquid, kinerja perusahaannya yang amburadul, kenapa dibeli? Mereka bilangnya adalah yang kayak tadi, mereka ada grup chat, itu dapat FOMO, katanya saham ini akan naik-naik ke puncak gunung. Ternyata gunungnya terbalik, gunungnya di bawah laut, jadi bukannya naik ke atas tapi turun ke bawah. Itu salah satu dampak yang mungkin teman-teman harus hindarin. Jadi jangan sampai pilih saham, salah pilih atau apa, beli asal beli itu sebaiknya dihindari. Tapi nih, dari tadi namanya klinik apa? Investasi. Klinik investasi. Berarti sebenarnya kalaupun nanti ternyata si investor ini rugi lah ya, kita anggap bilang dia rugi, sebenarnya bisa diperbaiki lagi dan bisa dipulihkan lagi ya. Sebenarnya masih ada peluang untuk memperbaiki portofolio atau saham yang udah turun. Dengan cara adalah ya sembari masih ada waktu, teman-teman mungkin bisa analisa ulang lagi saham yang ada di portofolio. Walaupun sebenarnya itu konsepnya agak terbalik ya. Masa udah beli dulu baru dianalisa gitu kan. Bener. Tapi it's okay. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah salah, ya sudah diperbaiki, mau bagaimana lagi. Jadi ada beberapa saham mungkin yang kondisinya turun banget. Ada 2 skenario untuk memperbaikinya. Mungkin bisa di cut loss. Cut loss tuh ibaratnya amputasi. Amputasi, contoh orang sakit deh, diabetes gitu misal. Kakinya kan susah sembuh atau apa, sehingga dokter terkadang mengambil tindakan adalah amputasi. Karena agar nggak nyebar sampai ke atas. Sehingga cut loss atau amputasi kerugian ini terkadang justru bisa menyelamatkan dari adanya kerugian begitu. Oh, justru pemotongan itu adalah yang menyelamatkan dari si kerugian tersebut. Tuh gitu teman-teman, jadi nih buat investor beginner ya yang masih baru nih, jangan kalau misalkan ternyata rugi jangan langsung putus asa ya. Jangan langsung, kalau langsung panik, langsung ya sudahlah didiamin aja. Jangan, malah mungkin berbahaya. Jangan sahamnya justru turun sampai nggak kedengeran tuh turunnya. Kedengeran lah gitu Kak Caca gitu. Iya, ternyata tenang, kita punya klinik investasi, betul? Punya gitu. Nah, untuk mencegah nih, kira-kira si investor muda ini apa aja sih yang harus diketahui, resiko-resikonya yang akan mereka hadapi, terutama sebagai pemula gitu? Yang pertama namanya resiko itu juga kayak tadi nih kita sempat ngobrol-ngobrol kan Kak Caca terkait dengan profil resiko. Jadi sebelum untuk memilih saham, mereka menyesuaikan dulu dengan profil di diri mereka masing-masing. Kalau misalnya teman-teman adalah tipenya agresif, tapi ternyata knowledge atau pengetahuan terkait analisa fundamental, teknikalnya belum terlalu banyak, artinya jangan agresif strateginya. Pilihlah saham-saham yang bertipe defensif, yang fundamentalnya bagus, yang rajin bagi dividen, dan likuiditas dari sahamnya itu memiliki tingkat likuiditas yang baik. Jadi kapanpun mau dijual bisa. Kan ada tuh Kak Caca saham yang kalau misalnya kita jual itu nggak laku-laku. Nah itu kan berbahaya. Nah itu adalah beberapa step-step yang mungkin teman-teman harus perhatiin gitu. Terus disimak ya teman-teman, dicatat ya, dinoted semuanya. Nah berarti kalau dari kita sebenarnya analisis fundamental ini dan analisis teknikal ini tuh sebenarnya penting banget ya buat dipahami. Banget. Apalagi teknikal. Tadi kita udah bahas nih dari awal sampai tek kita terkait fundamental. Resiko tentang kondisi perusahaan, kita mengenal perusahaan itu adalah fundamental. Kalau teknikal itu kita menggunakan berbagai indikator statistik Kak Caca. Contohnya kayak moving average. Kemudian kita pakai Ichimoku. Itu adalah beberapa metode-metode yang mungkin kita bisa terapkan dalam analisa teknikal. Kemudian ada pola tren. Pada saat harga saham dalam kondisi tren bullish, itu strateginya adalah berarti kita bisa beli dan disimpan dalam jangka waktu lama, itu masih relatif aman. Cuman kalau misalnya harga sahamnya kecenderungannya adalah tren secara teknikal, harganya turun, itu berarti justru harus kita hindari. Karena kalau misalnya trennya turun, kita beli, ya harganya turun lagi. Pada saat kita udah terlanjur rugi, ya itulah yang tadi kita kita amputasi. Karena kalau tidak di-cut, dia terus turun sampai tidak terdengar suaranya. Turunnya itu. Oke, nih. Oke, tadi kita udah kenal lah ya investasi, saham,
terus apa yang harus diperhatikan di awal-awal orang mau investasi. Sekarang nih, bagaimana peran Siminvest ini untuk membantu para investor pemula nih yang takut uangnya hilang, aduh aku takut rugi nih, takut ada apa-apa baru mulai, jadi akhirnya malah yang awalnya udah ada keinginan karena ketakutan yang berlebihan itu menjadi kayak gak jadi. Maka kita punya Siminvest di sini. Nah, kira-kira Siminvest ini berperan apa di situ? Oke, sebenarnya yang takut rugi Kak Caca bukan cuma investor pemula ya. Semuanya. Mereka kecenderungannya adalah lebih suka untung ya daripada rugi. Kayaknya semua orang pasti lebih suka untung. Nah, di sini kita Siminvest banyak hal yang memang kita lakuin dari tim research, dari tim sales, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan kepada teman-teman. Bahkan ya, teman-teman semuanya ya, betapa care-nya kita Siminvest untuk make sure bahwa teman-teman nggak salah pilih. Kita setiap pagi jam 8.40 ya, kita udah IG live. Di mana IG live-nya itu adalah kita menyampaikan ini nggak boleh dibeli, ini hati-hati, saham ini yang aman, itu kita udah kasih arahan dan guidance setiap pagi. Lebih-lebih lagi pagi kita kasih arahan rekomendasi, sorenya di jam 4 kita IG live lagi. Jadi kita sampaikan lagi ke mereka Scare itu, dan di sesi sore itu namanya kita curhat portofolio, bayangin. Jadi kita di situ adalah sesi sharing gimana yang intinya adalah gimana nih teman-teman yang tadi pagi trading gitu. Ada yang loss kah, atau ada yang udah cuan, atau mungkin teman-teman ada ide saham yang mau ditradingkan besok, boleh tanya untuk meyakinkan diri, nanti kita bantu kasih view-nya, kondisi fundamentalnya, teknikalnya, scare itu dalam 1 hari. Gitu, wah. Sampai live IG dari pagi, sore. Ada. Nah, ada lagi justru. Aduh, tenang, teman-teman tenang. Siminvest emang scare itu. Scare itu karena kita nganggep adalah semua investor itu adalah best friend-nya kita. Jadi namanya teman ya kita harus saling care. Kita ada namanya push notif. Jadi kalau misalnya teman-teman download, kita udah rekomendasi sahamnya, contoh kita rekomendasi saham Pegas kemarin, ini kita disclaimer ya teman-teman, kita rekomendasiin dan pada saat harga sahamnya mengalami kenaikan, sentuh target yang kita berikan arahan dari tim research kami kasih notifikasi gitu. Teman-teman, harga saham ini sudah kena target, silahkan realisasi cuannya gitu. Itu sangat mempermudah sekali ya Mbak. Iya, buat benar, yang pemula-pemula itu. Iya, semua semua bahkan investor. yang bukan pemula pun ya itu mereka kan terbantu banget. Jadi kayak notif apa ya? Teman pribadi atau mungkin sekretaris kan. Iya benar. Selalu mengingatkan pada saat saham yang mau dibeli apa kita kasih. Begitu kena target kita kasih tahu juga pakai alarm tuh. Iya tuh benar tuh teman-teman. Jadinya jangan takut lagi kalau mulai investasi ya. Betul. Karena soalnya kita punya Siminvest yang bakal ngebantu segala proses investasi kita gitu. Betul. Nih. Misal kita ada case nih, tadi kan kita udah ngebahas ada Gen-Z-nya dan FOMO ini kan sedang lagi marak ya. Ini gimana apa yang harus dilakukan para investor pemula kalau misalkan mereka tuh menghadapi tren yang ada, karena kan kayak banyak sekali nih yang tadi investor FOMO yang terhadap perusahaan yang baru listing, terus kayak perusahaannya ini tuh ngasih dividen besar. Nah itu kayak apa yang harus dilakukan sih para investor pemula itu untuk menghadapi tren tersebut gitu. Agak sulit sih memang ya, apalagi anak muda tuh terkadang ya ombak ke kiri, ombak ke kanan. Jadi memang harus ada benteng di mana mereka harus coba kritis ya teman-teman. Cobalah lebih kritis. Jadi kalau misalnya dapat FOMO, wah ini saham ini bagus banget. Dia akan bagiin dividennya ekstra jumbo gitu misal. Teman-teman harus kritis, cek lagi kebenarannya gitu, cek di websitenya Bursa Efek Indonesia di bagian pengumuman itu bisa dicek loh Kak Caca. Kadang orang tuh kasih informasi ternyata bukan real, tapi ternyata cuma sebatas hoax doang. Atau clickbait doang. Iya, begitu kita lihat nggak dibaca lagi sampai bagian dalam, ternyata mungkin bagikan dividen besarnya nanti 10 tahun kemudian, mungkin setelah proyeknya selesai dan lain-lain. Jadi kita sebagai investor pun bukan cuman kita memahami analisa teknikal dari volume, value, tren harga saham, tapi kita juga harus dan wajib secara aktif membuktikan data-data yang kita terima dan secara kritis kita harus
bisa memilah-milah. Tuh jadi kalau udah ada dapat kabar ada perusahaan yang katanya baru listing terus katanya ngasih dividen besar itu dicek dulu. Tunggu dulu, ya sabar dulu. Benar Kak Caca. Jangan langsung mulai invest di situ ya, Mak. Iya, dicek dulu lewat Bursa Efek Indonesia bisa kan ya Mbak Ika ya? Betul banget, bisa di bagian pengumumannya ya. Nah terus nih kalau misalkan dia mau investasi tapi budget terbatas nih, tapi pengen cobain pengalaman, nah Siminvest nih punya nggak solusi gitu buat para calon investor ini yang punya budget minim itu kalau mau berinvestasi? Oh tenang teman-teman ya. Tenang kita sempat beberapa kali kita pikirkan bahwa memang kita sebagai Siminvest kita pengen jadi benar-benar best friend-nya untuk para nasabah, para teman-teman di luar sana. Karena semua orang itu berhak untuk punya hak ya untuk mereka bisa berinvestasi. Sehingga Siminvest ini memang tidak terbatas untuk orang yang punya uang harus yang miliaran, ratusan juta, enggak ya. Jadi pada saat kita buka account di Siminvest itu nol ya teman-teman, tanpa free, gratis, teman-teman udah langsung bisa buka. Jadi nggak ada, sebenarnya beberapa sekuritas mungkin di luar sana mereka buka harus ada minimal deposit 10 juta, 5 juta gitu kan. Kalau kita di Siminvest kita memang tujukan untuk teman-teman semuanya di sini karena kita care semua orang itu berhak untuk bisa berinvestasi dan mereka juga harus ada experience ya. Mau coba-coba dulu, lihat-lihat dulu dan juga untuk mereka bisa nge-track pergerakan harga sahamnya. Jadi pada saat mereka udah ada experience, sometimes kita nggak tahu ya rezeki orang bagaimana, bisa jadi nanti Kak Caca tiba-tiba jadi istrinya bupati, amin, istrinya DPR, atau istrinya pengusaha yang sukses sehingga karena sudah ada experience bertransaksi sudah berapa miliaran gitu misal saldo di Kak Caca punya, dia udah langsung bisa berinvestasi. Jadi kita memang menyediakan itu nol ya teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau kan budget terbatas. Betul banget. Dan berarti sebenarnya dari tadi penjelasan Mbak Ika aku nangkap Siminvest ini sebenarnya platform yang aman banget buat yang mau belajar betul. Buat pemula. Betul, dan kita juga sudah diawasi ya teman-teman, diawasi dan memang sudah mendapatkan izin ya, izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tuh teman-teman ini udah terjamin keamanannya. Kalau mau kalian berinvestasi, makanya di Siminvest aja karena udah pasti aman dan juga pasti mudah ya buat digunakannya, mudah dipahami. Betul. Juga buat pemula. Nah, ini nih dari Mbak Ika sendiri, kira-kira ada nggak sih pesan buat yang nonton nih, kira-kira yang mau mulai investasi atau yang masih takut-takut buat investasi? Ada dong. Menurut saya gini ya, berinvestasi itu tidak menunggu waktu karena bumi ini terus berputar dan kita tuh nggak pernah tahu 5 tahun lagi kita akan jadi apa. Jangan sampai pada saat 5 tahun lagi kita jadi seseorang yang sukses, kita kelabakan harus ngelola uangnya kemana. Jadi saya rasa belajar itu tidak akan pernah salah dan mulailah belajar sedini mungkin, apalagi kita Siminvest kita udah benar-benar pikirkan untuk mahasiswa, siapapun orang-orang masyarakat di luar sana, mulailah berinvestasi agar dana ataupun aset teman-teman tidak tergerus dengan inflasi. Gitu tuh teman-teman dengar kata Mbak Ika ya. Tapi Mbak Ika, aku boleh nggak sih sharing pengalaman Mbak Ika pas awal mulai investasi? Boleh. Gimana? Boleh banget. Gimana tuh? Mulainya kayak mulai tertariknya dari apa? Gara-gara lihat apa kah? Kayak gitu. Karena kebetulan aku tuh kuliah di jurusan ekonomi, spesialisasi analis efek. Oh, memang sudah di sana. Sudah di sana ternyata lahirnya. Nah, jadi semester 1, semester 2 karena memang kita sudah belajar tentang saham, tapi aku biasanya agak menunggu ya. Beberapa teman-teman mereka langsung trading, tipenya langsung agresif dan lain-lain. Kalau aku pribadi tuh tipenya awalnya adalah moderat. Moderat dulu. Cari aman dulu. Karena aku sadar aku belum ilmu pasar modal dulu waktu masih kuliah belum ada seujung kuku ya, masih kecil sekali. Jadi aku juga menyadari bahwa uang yang aku punya pada saat itu adalah uang yang ditransfer sama mama papa ya. Karena kebetulan anak rantau. Kita anak rantau. Betul. Kan, ya. Jadi aku pikirnya adalah kalau misalnya aku masukin di saham terus nanti
turun, wah ini gimana? Aku bisa-bisa nggak ada lagi uang jajan, uang bulanannya pasti habis gitu kan. Jadi pada saat itu saham yang aku beli dan aku transaksikan adalah saham yang masuk ke dalam kategori LQ45. Kemudian saham yang memang benar-benar bagi dividen, wah itu mau beli satu saham aja itu aku belajarnya kayaknya, sampai 5 harian aku bukain satu-satu karena saking takutnya kalau rugi gitu loh. Kemudian beli saham, itulah alhamdulillah ya mungkin atas usaha jadi membuahkan hasil, naik sedikit demi sedikit, wah happy banget itu. Dijual, terus beli lagi, trading lagi, terus seiringnya berjalannya waktu mulai mengenal ada yang namanya pola-pola, atau kalau misalnya di market itu ada seasonality ternyata Kak Caca. Contoh kayak di kuartal 1. Kuartal 1 kecenderungannya adalah saham-saham mengalami kenaikan. Selesai kuartal 1 atau masuk di bulan April ya, itu kecenderungan saham mengalami penurunan. Jadi itu pun setelah beberapa tahun aku mulai trading, ternyata market itu bergerak dengan pola dan musim-musim yang berbeda. Jadi mulai dari situlah sempat rugi juga Kak Caca, dan waktu itu ruginya adalah ya sama lah ya namanya waktu itu ikut ke pom-pom juga. Jadi teman-teman kalau pernah ikut ke pom-pom, saya juga pernah ikut ke pom-pom juga. Wah ini saham komoditas waktu itu saya terjebak di salah satu perusahaan ya yang bergerak di perusahaan komoditas, dan komoditasnya adalah batu bara. Saya nggak sebutin lah ya kode sahamnya. Jadi waktu itu saya beli, terus ruginya itu sampai 70%. Wah, gede banget. Untungnya yang saya masuk di sana value-nya nggak terlalu besar. Nah, yang tadi ini kenapa saya sampai menganalogikan pas pertama kali kalau trennya turun, harga sahamnya kurang baik, kenapa kita harus amputasi? Karena itu belajarlah dari pengalaman saya ya, teman-teman. Pada saat Mbak Ike. Iya, ikut POMO, tujuan mau trading, ujung-ujungnya jadi investing panjang. Waktu itu beli FOMO ya, katanya ini harga sahamnya akan naik berlipat-lipat. Ya waktu itu masih kuliah lah ya, beli di sana. Ternyata harga sahamnya turun, koreksi 2%, diamin aja. Koreksi lagi 3%, diamin aja. Koreksi 10%, beli lagi di bawah karena mikirnya bakal naik lagi. Koreksi lagi 20%, dibeli lagi di harga bawah karena untuk nge-average modalnya kan. Ternyata ada mungkin perusahaan yang bisa kita terapkan dengan hal yang demikian. Tapi kalau misalnya perusahaan itu, inilah salahnya saya waktu itu ya, hanya berdasarkan FOMO aja, saya nggak ngecek laporan keuangan. Rugi makin dalam. Karena ternyata memang dia tuh ada permasalahan dari manajemennya, nggak bener. Terus juga kena kasus juga sama pemerintah perusahaannya itu. Terus juga ternyata masih membukukan kerugian ya, tidak pernah membagikan dividen ya, terus juga tambangnya terkena kasus dan lain-lainnya. Sudah beli itu saya nyesel banget. Saya mulai kayak berpikir ya udahlah, aku jual aja lah, nggak apa-apa lah, rugi 70% daripada makin turun. Jadi yang penyesalan aku adalah seharusnya yang aku lakukan adalah aku analisa dulu di awal. Coba kalau misalnya aku nganalisa di awal, aku nggak bakal kejebak dengan kondisi seperti itu. Dan pada saat kejebak masih aja aku tuh kayak ngedefense gitu loh Kak Caca. Denial. Iya denial. Ini kayaknya enggak pasti bakal naik lagi. Enggak pasti bakal naik lagi. Bulan berikutnya ditransfer sama mama, sahamnya udah turun, nggak apa-apa lah, aku beliin lagi. Jadi itulah kerugian yang terbesar yang pernah aku alamin adalah ya sampai 70%. Itu waktu kuliah. Selesai dari situ kapok banget aku. Mulai mau beli saham, aku pasti bakal terus melakukan analisa terus di awal. Gitu. Berarti sebenarnya basic itu kesalahannya karena kurang pas analisa ya? Memang nggak dianalisa. Memang tidak dianalisa pemirsa. Benar-benar ikut FOMO waktu itu pemirsa. Itulah kesalahan dan kebodohannya pada saat dulu masih kuliah. Tapi kan berarti kalau misalkan mau invest kan berarti harus jago dulu nih analisanya. Nah itu tuh cara belajar si analisanya itu gimana sih? Sebenarnya terkadang kalau nunggu jago dulu jadi nggak analisa-analisa. Kalau saya waktu dulu itu baca hasil research dari perusahaan yang memang sudah terpercaya. Contoh misal teman-teman mau beli saham,
kan belum jago nih analisa. Gimana caranya? Maka bacalah hasil analisa dari pihak yang memang sudah terpercaya. Dari tim research dari perusahaan yang memang sudah terpercaya. Contoh teman-teman unsut di KSPM. Aduh Kak, aku mau ngevaluasi, mau ngebaca kondisi laporan keuangan dan lain-lain, aku belum terlalu paham. Tapi aku pengen untuk memulai investasi karena ternyata tren saham itu terus mengalami kenaikan. Contoh kayak saham banking, BBRI dulu harganya cuma 1.000-an, sekarang udah 4.000-an. Artinya kan naiknya udah sampai 4 kali lipat tuh. Nah, kalau dengan hal tersebut, bagaimana caranya? Maka bisa dilakukan adalah dengan membaca hasil research report yang memang sudah tersedia. Bisa aja teman-teman unsut buka Instagramnya Sininvest gitu. Di sana kita udah kasih rekomendasi-rekomendasi saham, arahan saham, IG live pagi dan sore itu bisa diikuti. Asalkan yang diikuti adalah memang orang yang sudah punya license dan juga memang sudah diawasi oleh OJK, perusahaannya pun sudah diawasi oleh OJK. Jadi orang perorangan pun punya izin, saya pun punya license gitu ya. Jadi jangan salah jangan salah mengikut gitu. Kalau misalnya kita salah ngikut, misal salah satu influencer gitu, saya nggak perlu sebutin namanya, influencer dia kasih pom-pom saham, itu kan mereka tidak punya license dan mereka pun tidak diawasi dan diberikan izin oleh OJK, mereka belum punya izin, itu sebaiknya hindarin. Ini jadi fun fact nih ya, ternyata influencer pun yang suka gembar-gembor tentang saham, mereka belum tentu punya license, belum tentu mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Jadi seorang research analyst itu mereka memiliki license yang diawasi, yang diterbitkan ya, dan juga ini juga resmi dari regulator Bursa Efek Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Jadi untuk menjadi analis pun, untuk merekomendasikan saham itu kita pun diawasi. Tapi tadi di Siminvest kita bakal udah direkomendasiin kan perusahaan yang ini nih yang aman. Betul. Yang harus dibeli gitu-gitu. Betul banget. Nih tadi kan kita udah ngomongin soal pemula. Sekarang biasanya hal kan kadang yang udah lama pun kadang rugi kan ya. Nah itu biasanya kalau yang udah pro gitu tuh kenapa bisa rugi? Apa karena salah analisis kah, kepeleset analis pas lagi analisis kah, atau kenapa? Nah terkadang ada beberapa hal dari sisi makroekonomi, ini kita berbicara secara luas yang terkadang di luar perkiraan gitu ya. Contohnya kayak beberapa saham-saham yang memang relate sama sektor komoditas. Siapa yang memperkirakan akan adanya peperangan yang makin memanas di Timur Tengah. Jadi pada saat mereka berpikir bahwa mungkin saham komoditas kayaknya nggak bakal booming nih gitu, mereka jual-jualin, lepas-lepasin, ternyata naik lagi harga sahamnya. Nah kondisi harga sahamnya naik itu disebabkan karena ada perang yang terjadi. Nah ini kan tidak ada yang bisa memprediksi hal tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang di luar prediksi eksternal, unpredictable moments itu ternyata ngaruh juga ya ke saham. Gitu tuh teman-teman. Nah sebelum nih kayaknya udah gak kerasa udah 30 menit deh tadi kita bicara. Kayaknya Mbak Ike pun masih banyak nih yang bisa di-sharing ke kita semua ya. Nah sebelum itu ada gak sih kayak closing statement dari Mbak Ike buat yang mungkin yang memulai investasi, yang udah pemula atau bahkan yang sekarang lagi ngerasa gagal karena selalu rugi gitu? Yang pertama adalah memulai investasi itu lebih cepat, lebih baik. Dan juga pada saat kita melakukan kesalahan itu adalah, namanya masih muda memang lakukanlah banyak hal kesalahan agar diri kita lebih bisa berkembang. Dan juga harus berhati-hati ya teman-teman, dan selalu kritis pada saat informasi yang masuk. Harapannya adalah selalu disaring begitu. Nah, teman-teman tolong diperhatikan lagi ya kalau mulai investasi si perusahaannya, terus laporan keuangannya itu kan salah satu tools juga kan ya buat menganalisis. Atau minimal kalau mau beli saham ikut IG live-nya kita dulu lah ya. Ini kalian sekarang buka, abis nonton ini buka IG-nya Siminvest ya Mbak Ike ya. Betul. Terus ikutinlah agenda-agenda yang ada di Siminvest, terutama live-nya setiap jam 8.40 ya, sampai biasanya kita ada live lagi sore di jam 4.00. Di situ teman-teman bebas mau tanya apa, mau tanya laporan keuangan, mau tanya kondisi saham, mau tanya kalau misalnya nyangkut ini harus gimana pun boleh. Tapi jangan cuma lihat IG-nya doang ya, download aplikasinya juga ya Mbak Ike ya.
Gitu, karena Siminvest ini sangat care sekali buat para investor pemula ini, bahkan yang udah lama pun ya, semuanya disediakan oleh Siminvest. Baik kalau gitu, karena kayak udah nggak kerasa juga nih, kurang lebih 30 menit kita udah berbincang. Makasih banget Mbak Ike sudah mau sharing ke kita. Sama-sama Kak ilmunya. Caca. Terus sharing sarannya juga buat kita-kita yang mau mulai atau bahkan yang sudah memulai investasi kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin sesi Urban Life kali ini sudah berakhir, dan juga terima kasih sudah mau menonton podcast kita kali ini ya Mbak Ika, bersama Mbak Ike yang sangat mahir sekali di bidang pasar modal ini dan investasi. Jadi buat teman-teman yang mau mulai investasi langsung aja ke Siminvest. Betul kalau gitu. Sesi Urban Life ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, jangan lupa jargon kita adalah nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Jangan lupa kalau mau investasi kemana? Ke Siminvest. Oke, bye.